Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Villa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi negara kita masih menjadi sasaran COVID-19. Tetap patuh prokes ya sahabat Villa. Perkenalkan nih, nama saya Wirdania, mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, saya sedang melaksanakan KKN TDR berbasis media sosial tahun 2022. Pembahasan kali ini mengenai budidaya tambak. Sahabat Villa pasti tahu dong tambak itu apa? Yaps, tambak adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Hewan yang dibudidayakan pun beragam loh sahabat Villa, ada ikan, ada udang, ada kepiting, dan lain-lainnya. Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang ini, kebanyakan yang dibudidayakan yaitu udang dan kepiting. Nah, sahabat Villa tahu nggak gimana cara budidaya udang dan kepiting? Di podcast kali ini saya akan sharing ilmu gimana cara membudidayakan udang dan kepiting saat ini. Budidaya tambak udang dan kepiting menjadi primadona usaha yang sangat diminati di sektor perikanan. Udang dan kepiting menjadi menu seafood terfavorit di restoran. Nah, agar seafood enak ini selalu tersedia, kita bisa menggunakan sarana tambak untuk membudidayakannya. Yang pertama yaitu langkah budidaya udang faname di kolam terpal. Langkah yang pertama, persiapan lokasi. Kita dapat memilih lokasi budidaya udang yang sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat menggunakan lokasi di belakang rumah atau tanah kosong yang kita miliki. Kita dapat menggunakan lokasi yang terbaik untuk membuat pembesaran budidaya udang yang diinginkan. Yang kedua, pengaturan budidaya. Kita dapat memilih budidaya faname pada air tawar di dalam kolam terpal dengan baik. Budidaya ikan faname air tawar biasanya dilakukan untuk tambak. Kita bisa memelihara udang faname yang bisa dilakukan pembesarannya di air payau. Namun saat ini budidaya udang juga bisa dilakukan di kolam terpal. Yang ketiga, pemberantasan hama. Kita dapat memberantas hama yang bisa memangsa udang faname kapan saja. Hewan bisa memangsa udang faname yang kecil. Banyak kegagalan yang terjadi dalam melakukan panen udang, sehingga hal-hal yang semacam ini seharusnya juga menjadi pengertian yang cukup. Selanjutnya yaitu pengisian air di kolam. Kita dapat memperhatikan bagaimana nih bisa diisi ke dalam kolam dengan mengisi air masuk ke kolam secara bertahap. Kita bisa membiarkan pengisian air yang sudah diisi ke dalam kolam selama 1-2 minggu. Air bisa dibiarkan agar bau karet dari terpal hilang. Setelah itu, air dibuang dan diganti dengan air tawar yang baru didiamkan beberapa hari. Fermentasi kolam udang faname. Sebelum diberi bibit udang, terlebih dahulu kolam harus difermentasi dengan probiotik dan ditambahkan garam agar air menjadi payau. Selanjutnya, pemilihan bibit unggul. Kita bisa memilih pembesaran udang faname dengan memilih pembesaran untuk udang yang kualitasnya sangat baik dan unggul. Bibit unggul biasanya dapat dilihat dari segi ukurannya yang seragam. Pembibitan udang bisa dilakukan dengan cara berenang melawan arus hingga tidak terdapat cacat atau luka di area fisiknya. Penebaran bibit udang. Kita harus memperhatikan aklimatisasi suhu air dalam kolam. Caranya dengan mengapungkan kantong yang berisi bibit udang, kemudian kita dapat menyimpan kantung yang berisi kantung. Perhatikan waktu penebaran benur atau bibit udang. Sebaiknya kita memperhatikan waktu yang digunakan sebagai penebaran anak udang faname jangan dilakukan di siang hari. Sebaiknya lainnya kita dapat melakukan penebaran bibit saat sore hari atau matahari sehingga tidak terlalu menyengat. Perhatikan proses pemeliharaan udang. Kita dapat memelihara pemeliharaan udang faname sampai waktunya tiba dapat dipanen. Kita dapat memantau dan memelihara suhu yang ada dalam kolam tambak yang mengandung pH yang ada di dalamnya. Biasanya kandungan oksigen yang ada dalam air bisa dilakukan ke dalam tambak. Selanjutnya, perhatikan waktu pemberian pakan udang faname.
Selama 7 hari, kita dapat melakukan penebaran udang sehingga kita perlu memperhatikan waktu makan agar pembesaran udang sudah bisa berjalan lancar. Nanti setelah memasuki usia 7 hari, maka Anda bisa memberikan protein tinggi yang banyaknya 30% dari takaran pakan yang ada. Kita bisa memberikan pakan udang sebanyak 3 atau sampai 4 kali sehari. Selanjutnya kita lakukan pengurasan air kolam. Kita dapat melakukan pembesaran udang dengan ketahanan kuat dengan mengganti air kolam secara baik. Sebaiknya dilakukan setelah kolam udang berisi 60 hari dan isi saja sebanyak 10% dari volume air kolam. Kemudian kita dapat meningkatkan volume air menjadi 15 sampai dengan 20%. Proses panen. Anda dapat melakukan panen udang Faname ketika sudah berusia 4 sampai dengan 5 bulan. Kriteria dari ukuran udang yang ideal sehingga kurang lebih mudah untuk dikuras dengan baik. Proses panen bisa dilakukan untuk berbagai macam ketika musim panen. Ada beberapa keuntungan budidaya udang Faname dengan menggunakan kolam terpal, yaitu yang pertama lebih hemat, lebih efisien, lebih awet. Kolam terpal lebih berkualitas. Kolam terpal lebih mudah dalam pembesaran jenis udang, galah, dan Faname. Begitu juga dengan budidaya tambak yang Anda pilih juga harus yang berkualitas. Dengan udang yang membedakan hanyalah strategi pemasarannya saja. Di mana strategi pemasaran kepiting, salah satu hambatan dari bisnis budidaya kepiting adalah sedikitnya bibit kepiting yang tersedia di alam. Di samping itu, saat proses molting dimulai, kita harus mengawasi selama 24 jam untuk mengetahui kapan cangkang baru tumbuh. Terlalu lama. Jangan sampai terlalu lama sehingga cangkang kembali mengeras. Itulah alasan mengapa kepiting harganya lebih mahal dibanding jenis kepiting lainnya. Untuk 1 kg kepiting bisa dibeli dengan harga Rp75.000 hingga Rp135.000. Baiklah sahabat Villa, segitu saja podcast kita hari ini. Gimana nih? Pasti sudah tahu kan gimana cara membudidayakan udang dan kepiting? Semoga ilmu yang saya sharing bermanfaat bagi kalian semua ya. Semoga ilmu yang saya sharing tadi bisa menjadi peluang bisnis kita semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.